dunia hiburan kembali diguncang kabar mengejutkan setelah Onadio Leonardo atau Onad bersama sang istri Baby Priscilia ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Kabar ini mengejutkan banyak pihak, termasuk sahabat dekatnya Habib Djafar yang selama ini dikenal memiliki hubungan erat dengan Onad lewat podcast Login. Persahabatan lintas agama mereka kerap dipuji karena memperlihatkan nilai toleransi dan kemanusiaan. Habib Djafar menyampaikan rasa sedih dan kecewanya atas kasus ini, namun tetap menegaskan bahwa narkoba adalah pelanggaran berat terhadap hukum negara dan agama. Ia berharap Onad dapat berubah dan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga. Namun tanggapan Habib Djafar rupanya memicu reaksi dari Coki Pardede. Komika itu diduga menyindir balik Habib Djafar melalui unggahan di Instagram, menyebut bahwa saat dirinya terjerat kasus serupa, sang Habib tidak menunjukkan dukungan publik seperti yang diberikan kepada Onad. Sindiran Coki membuat publik berspekulasi soal retaknya hubungan mereka dan dugaan adanya rasa sakit hati lama yang belum terselesaikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lu udah pada tahu kan berita Onad sama istrinya ditangkap karena narkocoy. Nah ternyata ya, selain berita itu, ada berita lain guys. Netizen menduga bahwa Coki Pardede ya nyindir Habib Djafar nih. Nah gara-gara apa nih? Awalnya begini nih. Setelah berita Onad sama istrinya ditangkap keluar, Habib tuh ada bikin IG story kayak gini. Intinya berisi dukungan lah ya. Nah tapi Coki itu ada bikin feed yang captionnya tuh kayak gini. Ini nih yang paling kayak di highlight banget sama netizen tuh. Kalau saya sih di feed, nggak di story. Terus Coki juga bikin story kayak gini. Waktu gue ketangkap dia nggak ada story tuh, kocak. Mungkin waktu itu beliau akunnya dihack. Nah pokoknya gara-gara semua ini ya, netizen menduga bahwa Coki tuh nyindir Habib Djafar. Pas si Coki dulu ketangkap, Habib tuh kagak ada nyetorin tentang dia. Pokoknya kayak seakan-akan kayak malah ninggalin gitu loh. Padahal mereka tuh sempat ada hubungan entahlah pertemanan atau kerjasama gitu. Cuman kok beda nih pas lagi kejadian di Onad ini gitu dah. Ya gue kagak ngerti lah ya yang sebener-benernya ini masalah mereka tuh apa. Cuman ini saran aja, kalau misal Coki pengen banget dimasukin ke story orang gitu, Coki kata gue lu jadi tetangganya Sahara rental mobil Malang tuh. Nah jangankan di story, di kontenin lu tiap hari no, ya kan? Atau kalau lu mager datang ke Malang ya, mending lu deket-deketan aja di situ tuh nail art atau beli seblak, kayak pasti di storyin kata gua sama salonnya, sama tukang jual seblaknya juga. Atau kita bertukar nasib aja gimana Cok? Soalnya gue juga udah sering nih masuk story WA sih ya sama selebgram WA deket sini gitu. Gue udah sering masuk story WA tetangga gue, tetangga julid, bajingan memang dia nyindir-nyindir mulu ya. Seleb WA dia, kontak WA-nya, viewer story WA-nya banyak kali dia. Apa gimana? Kita bertukar nasib aja gimana? Ini ketimbang kalau masalahnya cuman masuk story orang, oke? Sehat tanpa obat, pontang panting tanpa doping. Dikasih cobaan, kita cobain. Dikasih tantangan, kita tantangin. Onad ketahuan narkoboy, udah bagus-bagus bergaul sama Habib Djafar, ngaji dapat pencerahan, siraman rohani. Ketahuan kan lu narkoboy ya. Udah SP anjing gua, seorang Onad cok, bisa ketahuan narkoboy. Bukan bisa ketahuan narkoboy sih, makin narkoboy gitu. Nggak habis pikir, gue udah bagus-bagus lu ngaji sama Habib Djafar Nat, biar nambah ilmu dan wawasan, pencerahan. Onad pingkan mabuk. Seriusan Bang Onad ditangkap? Gak nyangka sih, sumpah gak nyangka. Karena posisinya nampak itu kayak orang baik aja kan. Satu pun dia gak ada tampak-tampak kayak cowboy gitu. Biasanya kan kayak ada video siapa itu aja yang kakak-kakak itu ya kan, 4 kali dia gigit dia waktu di podcast, bukan di podcast sih, dari secara TV gini ya gitu. Ini ada tengok mencurigakan ya kan. Sumpah hanya kalau Bang Onad ya oke, padahal ada bergaul dengan Pak Ustadz.
Wah, lagi rame banget ya, Onat sama istrinya ditangkap polisi karena kasus narkoboy. Kalau nggak salah, sebulanannya lalu istrinya Onat ini habis ngelahirin kan? Ya gue denger berita ini jujur aja, antara kaget nggak kaget, paham nggak maksud gue? Cuma di sini gue bingung aja, kenapa sih artis-artis itu uangnya padahal udah banyak, karirnya bagus, ya kan, punya istri, punya anak, duit ya banyak, tapi kenapa mereka itu banyak banget tersandung kasus narkoboy? Padahal apa salahnya sih hidup itu lurus-lurus aja gitu loh. Kalau emang mau mabora, ya udah minum aja minum. Kalau kayak gini kan lu jadi ngecewain banyak orang. Habib Jafar, Deddy Corbuzier. Nah gue tahu banget sih ya, paling kecewa itu udah pasti Habib Jafar. Ya kita semua tahu lah, kalau kayak gini ceritanya udah pasti rehabilitasi, nggak mungkin ditangkap. Apalagi si istrinya Onat habis banget ngelahirin kan, menyusui. Nggak mungkin ditangkap, nggak mungkin dipenjara. Dan kalau bisa Nat, kalau udah direhab, jangan sampai kayak Amar Zoni ya. Nih, Amar Zoni itu definisi orang dia tuh selalu jatuh ke lubang yang sama. Pertama direhab, ditangkap, bebas, tangkap, bebas lagi. Akhirnya apa? Akhirnya kalau itu sendiri dia berakhir di mana? Di Nusa Kambangan. Tapi kalau Onat sih gue yakin banget ya, dia nggak bakal jatuh ke lubang yang sama. Nggak tahu kenapa gue yakin aja. Karena banyak banget sahabat-sahabat dia di belakang pasti mendukung dia gitu. Aku mau ngomentarin ini juga nih, berita ini yang tentang Onadio Leonardo alias Onat ya, dan istrinya Baby ketangkep lagi di rumahnya, lagi ada barang haram alias narkoboy. Dan gue sih menurut berita yang aku dengar di sosial media, istrinya dilepas karena urinnya negatif ya, dan aku sangat menyayangkan ya keputusan pihak polisian, padahal itu bisa ditahan loh, soalnya kan atas dasar kepemilikan barang haram itu ya, narkotika itu, narkoba itu. Dan apa bener sih itu babynya anak polisi ya? Kalau bener seharusnya ya jangan tebang pilih dong ya, kan udah ketangkep di rumahnya ada barang haram, kok tiba-tiba dilepas gitu aja. Dan jangan gak usah disangkut-pautkan juga lah ke babynya yang lagi baru lahiran itu. Indonesia jadi ingat ada suatu ya idiom kali ya, atau selentingan gitu yang bilang hukum di Indonesia itu tumpul ke bawah tajam tumpul ke atas tajam ke bawah. Breaking news. Onat ditangkap karena penyalahgunaan obat. Penyalahgunaan obat tuh berarti gimana ya? Misalnya obat Panadol. Kebayangnya berarti Onat masukin Panadol ke hidung, tapi hidungnya hidung anak kecil yang di sebelahnya dia. Padahal nggak tahu itu anaknya siapa. Anak kecil yang ada. Wah, kalau bener dia ketangkep gara-gara itu adalah kejahatan yang jahil jatuh. Oke, gue revisi. Onat ditangkap karena penyalahgunaan narkoboy. Gue kaget, ternyata 3 handphone tuh juga termasuk kategori narkoboy ya. Nah, yang lebih bikin gue shock lagi. Nah, ngomong shock sambil pose kali. Shock. Sorry guys, badan gue lagi agak demam jadi nggak jelas emang. Gila, gue aja tadi demam tuh mimpi nggak jelas. Lu, ini gue doang sendiri apa lu juga nggak sih? Setiap lu sakit, apalagi demam, lu tuh pasti mimpinya jelas banget, tapi mimpinya nggak jelas. Mimpinya jelas banget tapi nggak jelas. Pokoknya gitu lah. Gue tuh selalu mimpi bahwa gue lagi kayak ini lampu terang banget sih, beli di mana sih lampu? Ngapa terdistract sekali gue? Gue selalu mimpi kayak gue lagi di ring tinju terus semuanya putih. Gue kayak ke sudutnya. Ring tinju kan ada talinya. Nah, tapi di mimpi gue ring tinjunya itu rantai besi yang gede-gede. Terus gue di pojoknya gitu, terus rantai besi nambah kayak cerak. Terus tiba-tiba ada gunung meletus. Wah, sumpah random banget. Sumpah itu mimpi gue setiap gue demam dari SD. Dari SD gue suka makan lidi. Lu pasti juga suka. Oke, sorry. kita udah terlalu keluar topik. Dan yang paling bikin gue shock, ternyata Onat ditangkap bareng istrinya. Gue baca ini, satu-satunya hal yang gue pikirin di kepala gue, tau nggak apa? Kan dia ketangkap. Nah, ketangkap apa yang nggak kering? Ayo. Nah, tau nggak ketangkap yang nggak kering? Ketangkap basah. Aku kepikiran satu lagi. Ketangkap apa yang dijepret? Aduh, nggak tahu kan? Ketangkap kamera, jepret. Wah, ini pala gue random sih. Ini pala gue random gara-gara gue pusing, udah mulai pusing nih. Pokoknya intinya Onat ditangkap karena kasus itu sama istrinya. Oh, baru ingat gue mau ngomong apa. Satu-satunya yang gue pikirin anaknya. Tuhan, kasihan banget kan, pasti lu semua juga pada mikirin anaknya kan. Tapi ya gue yakin pasti titip ke orang tuanya. Ya masa mau titip ke abang Gojek, mau dikirim kemana? Onat dan istrinya lagi tertimpa musibah yang ya ini bukan sesuatu yang ringan ya. Kita doakan saja yang terbaik. Tapi kalau di kasus kayak gini nih yang gue suka herannya, polisi bilang bahwa Onat adalah korban dari penyalahgunaan narkoboy. Pertanyaan gue, korban ngapain ditangkep?
korban kenapa ditangkap? Yang gue juga pengen ngajak diskusi nih. Gue yakin lu semua ada pengalaman temen, saudara, kerabat, ayah, ibu, encang-encing, kakek, nenek, stres, siapalah. Atau pendapat lu sendiri. Harusnya orang-orang yang si penyalahguna narkoba ini, menurut lu pantas ditangkap nggak sih kayak di Indonesia? Atau kalau kayak di negara maju itu nggak ditangkap karena yang diincar itu si bandarnya. Dan kalau polisi mau nangkep, sebenarnya bandarnya udah jelas. Bandarnya ada gede banget di Ancol situ. Bandar apa, Staf? Bandar Jakarta. udah. Kasih tahu pendapat lu, komen di bawah.